Shalom Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi UPH College yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan kita semua secara virtual dalam kesempatan kali ini. Kita akan sama-sama menikmati ibadah yang akan berlangsung di hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang menghadap Tuhan melalui doa pembukaan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami untuk datang beribadah di hari ini, biarlah menjadi momen perjumpaan kami pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan boleh berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dengan kami mengakui bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kasih setianya ada untuk selamanya bagi kami umat pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi siswa-siswi yang terkasih. Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang hujan. Bagaimana perasaan kita mengenai hal ini? Seringkali perasaan kita ditentukan oleh cuaca. Kalau cerah, kita merasa puji Tuhan luar biasa. Kalau hujan, kadang-kadang kita merasa sepertinya juga ikut mendung suasana hati kita. Tapi firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa kasih rahmat Tuhan setiap pagi adalah baru. Jadi respon yang tepat adalah kita harusnya bersyukur, kita harusnya menyanyikan kasih setia Tuhan setiap harinya. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Kapankah kita merasa dikasihi? Salah satu momen yang paling membuat kita merasa dikasihi adalah ketika kita merasa diterima. Kita diterima oleh orang lain, kita punya relasi, kita bisa berteman, kita bisa punya satu momen bersama dengan orang lain. Itu adalah momen-momen di mana kita merasa dikasihi. Seringkali kita merasa kita tidak terlalu dikasihi oleh orang-orang. Mungkin ada banyak kejadian, ada banyak hal di dalam hidup kita, teman-teman, ataupun bahkan mungkin keluarga kita mengecewakan kita. Tapi satu hal yang pasti, ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Pribadi ini yang yaitu adalah Tuhan, betul-betul mengasihi kita sampai rela menyerahkan anaknya, mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk datang menebus kita dari dosa-dosa kita. Mari kita responi dengan menyanyikan satu lagu tentang kasih Allah yang begitu dalam ini, The Love of God. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Ocean flew, and where the skies of parchment made, where every star on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the law of God above. Would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. And pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Shalom Bapak Ibu Guru dan juga para siswa yang sangat saya kasihi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan.
Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami dapat memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan di tengah keterbatasannya, biar kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon ini semua. Amin. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dengan sebuah tema di dalam bahasa Latin, yaitu Coram Deo. Coram Deo. Nanti saya akan jelaskan. Coram Deo itu secara diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai living before the face of God. Hidup di hadapan Tuhan. Satu bagian firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk membuka di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Satu ayat saja. Yang akan kita gali bersama-sama di dalam chapel ini. Ibrani 4 ayat 13, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya ulang sekali lagi. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Bapak Ibu rekan-rekan, beberapa tahun yang lalu saya pergi melayani di sebuah kota, di satu daerah tertentu. Di sana saya juga melayani anak-anak muda, ya seumuran rekan-rekan saat ini. Lalu tiba-tiba setelah suatu acara waktu itu, saya ingat sekali sebuah KKR, sebuah pelayanan ibadah, ya. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang kepada saya dan berbicara dengan sedikit santai, tapi omongannya itu saya ingat sampai hari ini. Dia bilang begini, "Pak, ngapain sih bicara agama itu terlalu serius?" Dia bilang. "Bicara tentang dosa terlalu serius, itu ngapain?" Dia bilang. "Ingat Pak, hidup itu cuma sekali." Kalau dia sebutin satu jargon ya yang mungkin tidak asing bagi kita, "You only live once, Pak." Kita tuh cuma hidup sekali. Kita tuh harus nikmati aja hidup kita. Enjoy aja. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa kita nikmati. Ngapain sih Pak bicara tentang Tuhan sering-sering? Saya tuh nggak percaya kalau Tuhan tuh ada. Ya. Jadi ternyata dia pada waktu itu dipaksa oleh seseorang untuk ikut acara itu. Tapi ternyata di dalam dirinya, dia itu tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Dan dia memiliki sebuah prinsip bahwa hidup itu cuma sekali, jadi harus dinikmati. Dan saya bisa membayangkan bagaimana hidupnya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ada banyak orang di dunia ini yang mungkin seperti anak muda ini ya, yang memiliki prinsip bahwa hidup itu cuma sekali harus dinikmati, bahkan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi yang menjadi Tuhan atas hidupnya siapa? Dirinya sendiri. Dia berhak melakukan apapun yang dia anggap benar. Ada satu buku yang menarik sekali yang ditulis oleh Charles Taylor. Dia mengatakan begini di dalam sebuah buku yang A Secular Age, ya, tentang perkembangan zaman. Buku ini menarik sekali. Di tahun 1500-an, nyaris tidak mungkin orang tuh nggak percaya Tuhan. Artinya di tahun 1500-an tuh orang tuh biasa selalu percaya kepada Tuhan dengan mudah. Lalu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di zaman sekarang, di tahun 2000 ini, 2020, 2022 ini, tidak percaya kepada Tuhan menjadi sangat mudah, bahkan tak terhindarkan bagi banyak orang. Banyak orang sekarang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga yang menjadi Tuhan atas hidupnya adalah dirinya sendiri. Dia berhak melakukan apapun yang dia anggap benar. Dia berhak melakukan ini, itu, dan sebagainya.
Dan kita tahu ada begitu banyak orang di dunia ini yang demikian. Dan mungkin di antara teman-teman juga hari ini ada yang berkata demikian. Saya terjebak di sekolah Kristen yang memiliki pemikiran Kristen yang sangat kuat sekali. Tapi mungkin di dalam hati teman-teman tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga teman-teman memikirkan sesuatu tentang hidup teman-teman. Bahwa hidup ini adalah milik saya sendiri. Jadi saya bebas melakukan apapun yang saya mau. Tetapi terkadang kita lupa bahwa sebenarnya mau kita anggap Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dan teks yang kita baca hari ini itu memberikan sebuah peringatan yang besar kepada kita. Bahwa di akhirnya nanti, atau kalau di dalam judul perikop, kalau teman-teman membuka di dalam Alkitab cetak, LAI memberikan sebuah judul hari perhentian yang disediakan Allah. Bahwa pada akhirnya nanti, di dalam hari penghakiman, bahwa hidup kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semesta alam ini. Artinya kita tidak bebas melakukan apapun yang kita anggap benar. Karena seringkali yang kita anggap benar, justru salah. Sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, ayat 13 berkata demikian, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Teman-teman, hidup kita ini terbuka dan telanjang di depan Tuhan. Ya. Seringkali orang itu menganggap, seringkali orang itu ketika hidup di dalam dunia ini, orang itu kalau melakukan dosa, seringkali itu melakukan di tempat apa sih? Di tempat gelap pasti. Di tempat gelap, di tempat tertutup, nggak mau orang lihat. Ya, kayak misalnya orang melakukan dosa apa? Mencuri. Dia pasti maunya diem-diem. Nggak ada orang mencuri itu terang-terangan. Atau orang yang melakukan dosa apa? Nonton pornografi. Pasti dia nonton pornografi diem-diem di kamar. Di tempat yang gelap, tidak ada orang yang tahu. Ya. Jadi dia berusaha melakukan apapun yang dia mau lakukan dengan bebas, tapi dia berusaha melakukan di tempat yang tersembunyi karena nggak mau dilihat orang. Tapi ayat 13 ini memberikan sebuah pemaparan yang sangat dalam bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Artinya dimanapun kita berada, di seluruh hidup kita, di dunia ini, Tuhan tuh tahu dan Tuhan lihat. Apapun yang kita lakukan, di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan ada di sana. Bahkan teman-teman kalau kita tahu ya bahwa Alkitab ini ditulis ya di dalam Perjanjian Baru, khususnya ditulis di dalam bahasa Yunani. Kata terbuka di situ itu menggunakan kata Yunaninya trahelizo. Trahelizo. Nah, di dalam salah satu kamus ya, trahelizo ini itu diartikan seperti ini. Nah, saya coba peragakan ya. Teman-teman pernah melihat sebuah adegan bahwa di mana seorang penjahat itu sedang apa ya? Mau menyayat leher lawannya. Jadi ibaratnya nih ada orang, ada penjahat di belakangnya siap taruh pisau di lehernya. Jadi seperti ini. Sangat dekat sekali. Nah, trahelizo, teman-teman, di dalam bahasa Yunaninya itu, di dalam salah satu kamus trahelizo itu memberikan sebuah definisi seperti itu. Artinya orang itu sangat dekat dengan kita, bahkan di samping leher kita, dan dalam tanda kutip, siap menyembelih kita. Kalau melakukan sesuatu hal yang menantang orang itu. Jadi seperti orang yang sedang ada pisau di lehernya. Jika dia berbuat sesuatu yang salah, langsung digorok. Wah, mengerikan sekali. Sebuah konsep trahelizo yang dipakai oleh penulis Ibrani ini ingin menyatakan sebuah prinsip yang sangat detail. Bahwa hidup kita itu terbuka di mata Tuhan, artinya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu sebegitu dekatnya dengan kita. Ibaratnya itu muka Tuhan itu di depan muka kita, teman-teman. Sangat dekat. Yang dimana hidup kita itu terbuka, sangat dekat terlihat oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa lihat secara detail dengan hidup kita. Yang kalau kita melakukan sesuatu hal,
Yang ngaco-ngaco, ayat 13 bagian terakhir mengatakan, kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada dia. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Entah itu benar, atau itu tidak benar. Wah, teman-teman, ayat 13 ini kalau kita ngerti dengan sangat baik, kita akan tahu bahwa hidup kita itu seterbuka itu di hadapan Tuhan. Setelanjang itu di hadapan Tuhan. Dia sangat dekat dengan kita, depan muka kita. Sekarang pertanyaannya begini, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sebegitu dekatnya sama dengan kita, seakan-akan muka Tuhan itu di depan muka kita, berani nggak kita melakukan dosa? Saya ulang ya. Kalau muka Tuhan itu sebegitu dekat dengan muka kita nih, dia ngelihat muka kita, hidup kita nih, berani nggak kita ngelakukan dosa? Di saat kita di rumah ya, kondisi gelap, ruangan gelap, tidak ada orang di sekitar kita. Tapi kita tahu Tuhan itu sebegitu dekat dengan muka kita. Berani kita masih nonton pornografi? Kalau kita tahu bahwa Tuhan sebegitu dekat dengan kita, berani kita masih masturbasi? Kalau Tuhan sebegitu dekat dengan kita, berani kita masih nyuri? Kalau Tuhan sebegitu dekat dengan kita, Dia tahu kemanapun kita pergi, berani kita masih bolos sekolah, nggak ikutin kelas, kabur-kaburan? Tuhan tahu kemana kita kabur. Ya. Kalau misalnya kita tahu Tuhan sebegitu dekat, berani kita masih ngerokok, masih mabuk-mabukan, dan segala sesuatunya. Berani kita masih melakukan itu semua? Mungkin kita melarikan diri dari orang tua, dari guru. Ya. Berani kita masih melakukan itu? Kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu semuanya. Sayangnya ya, mata Tuhan itu tidak bisa kita lihat secara fisik. Sayangnya ya, kalau kita bisa lihat secara fisik, masih berani kita seperti itu? Kalau misalnya ya, ada guru di samping kita setiap hari ngikutin kita 24 jam. Berani kita bolos sekolah? Berani kita pas lagi kelas tidur-tiduran? Nggak fokus? Berani kita masih nyuri? Nggak berani, saya yakin. Kalau berani berarti kita tuh udah kebangetan. Artinya kita perlu tahu bahwa mata Tuhan tuh melihat kita dengan begitu dalam. Dia tahu. Teman-teman, beberapa tahun lalu ada sebuah film yang sangat baik. Saya itu salah satu penikmat Fast and Furious ya. Saya ikutin semuanya sampai 9 ya. Di salah satu filmnya di chapter yang ke-7 itu ada sebuah teknologi yang sedang diperebutkan oleh para pemain di sana. Mungkin teman-teman juga menonton, ada dengan istilah God's Eye Design. Mungkin teman-teman tahu ya, God's Eye. Yaitu sebuah alat, sebuah teknologi yang bisa terhubung dengan semua CCTV di dunia ini, sehingga bisa melihat di mana orang itu berada, mendetek orang itu di mana orang itu berada dengan gampang sekali. Jadi bisa tahu, bisa di zoom dengan sangat dekat, dan teknologi itu dicari banyak orang. Teman-teman, teknologi ini mencoba untuk mencari tahu orang itu dengan secara fisik. Teknologi ini sangat baik sekali. Mungkin kalau ada di dunia ini juga keren juga ya. Saya nggak tahu itu beneran ada nggak di dunia ini ya. Atau itu hanya sebuah di film aja. Tetapi sebenarnya ada sosok pribadi yang melebihi teknologi itu. Yang bukan hanya melihat secara fisik, tapi bisa masuk ke dalam diri kita. Tahu seluk-beluk hati kita itu seperti apa. Sebusuk-busuknya kita itu seperti apa. Dan orang itu adalah Tuhan. Maka itu saya sangat senang sekali ada lagu sekolah minggu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mau yang baik, maupun yang jahat. Tuhan melihat dari sorga. Teman-teman, hidup kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa munafik sama orang lain. Dalamnya busuk,
Keluarnya kelihatan baik. Tapi di hadapan Tuhan, kita tuh kelihatan dengan sangat jelas seluruh hidup kita. Maka dari itu teman-teman, saya tuh sangat senang dengan satu kata ya. Ya mungkin teman-teman juga sering dengar. Ya. Yaitu kata otentik. Otentik. Kalau teman-teman dengar kata otentik, mungkin teman-teman akan berasumsi seperti apa ya? Otentik itu definisinya apa? Ada banyak orang berpikir otentik itu adalah jadilah dirimu sebagaimana dirimu. Atau jadilah dirimu apa adanya. Satu sisi saya kurang setuju dengan definisi itu. Seorang dosen saya memberikan sebuah definisi yang jauh lebih baik. Kenapa? Kalau otentik jadilah dirimu apa adanya. Pada dasarnya kita tuh sudah berdosa. Kalau kita jadi diri kita apa adanya, hidup kita akan terus dalam dosa. Dan itu bukan definisi otentik yang baik. Dosen saya memberikan sebuah definisi yang baik. Authentic, not be who you are, but be what God wants who you are. Jadi authentic itu bukan menjadi dirimu apa adanya, tetapi authentic yang lebih tepat adalah menjadi seorang pribadi yang memang Tuhan ingin kamu tuh menjadi demikian. Itu baru the real authentic. Artinya authentic itu kita tuh menjadi pribadi yang terbuka di hadapan Allah, yang sesuai dengan firman Allah. Itu standar terbaik yang harus kita lakukan. Untuk kita tuh menjadi seorang yang otentik. Jadi teman-teman, otentik itu standarnya bukan diri kita. Otentik itu standarnya bukan standar dunia. Otentik itu standarnya bukan pemikiran kita sendiri. Tapi otentik itu menjadi diri kita apa adanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk terus-menerus belajar terbuka di hadapan Tuhan. Dan terus-menerus berkaca sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, hidup kita itu terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Latin disebut dengan coram Deo. Deo itu Tuhan, coram itu di hadapan. Coram Deo artinya ingin menyatakan bahwa kita itu hidup di hadapan Tuhan secara terbuka. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tertutup di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita menyikapi coram Deo? Ketika kita membaca ayat yang ke-13 ini, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi coram Deo. Pertama, kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulang, yang pertama kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kita mau menjadi otentik, kita tuh tidak bisa menjadikan standar diri kita itu sebagai acuan. Tapi kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai acuan hidup kita. Karena di akhir hidup kita nanti, sesuai dengan ayat yang ke-13, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Artinya hidup kita harus bertanggung jawab sesuai dengan standar Tuhan. Tuhan yang akan menentukan apakah hidup kita baik, apakah hidup kita benar, apakah hidup kita sesuai dengan standar Dia, bukan dengan standarnya kita. Maka dari itu, ya teman-teman, saya sangat bersyukur sekolah ini itu sangat baik sekali mengajarkan kita tentang dasar-dasar iman yang sejati. Saya ingin mengajak kita untuk bukan hanya menjadikan firman itu sebagai knowledge saja, sebagai pengetahuan. Saya tahu saya ini bertemu dengan beberapa lulusan dari Pelita Harapan yang mereka sangat fasih sekali dengan teologi. Tetapi saya mendorong lebih dalam, bukan hanya fasih atau tahu tentang firman, tetapi hidup benar sesuai dengan firman. Jangan hanya sampai di level knowledge, tapi di dalam level yang melakukan dengan sepenuh hati. Itu coram Deo yang pertama. Yang kedua, prinsip coram Deo yang menyikapi coram Deo bukan hanya hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa
dan kelemahan setiap hari. Mengakui dosa dan kelemahan setiap hari. Teman-teman, Tuhan itu melihat hidup kita di dalam dunia ini. Dari pagi, dari kita bangun sampai kita tidur, Dia tahu. Pertanyaannya setiap hari, berapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Berapa banyak? Teman-teman tahu berapa banyak dosa yang dilakukan Adam dan Hawa sampai mereka itu diusir dari Taman Eden? Cuma satu. Makan buah terlarang itu. Tapi membuat mereka diusir dari Taman Eden. Sekarang teman-teman, satu hari berapa banyak dosa yang teman-teman lakukan? Ya. Gak ngerjain tugas, telat, bolos, ngomong kasar, ngelawan orang tua, ngelawan guru, ya, ngomong gak baik, melakukan tindakan-tindakan yang lain gak baik. Berapa banyak? Pertanyaan teman-teman, akui gak di hadapan Tuhan? Atau hidup tetap santai aja, gak ada sesuatu hal yang perlu diakui? Bagi teman-teman yang gereja di gereja mainstream ya, seperti saya ya, kita setiap hari Minggu selalu ada pengakuan dosa, ya. Pengakuan dosa. Nah, apakah kita mengaku dosa itu hanya setiap di hari Minggu aja? Kita datang ibadah sekarang juga cuma 1 jam, datang ibadah mengaku dosa kepada Tuhan. Saya pikir nggak begitu ya. Kita perlu setiap hari, kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mengakui segala kesalahan kita di hari itu. Dan memohon Tuhan untuk memampukan kita, untuk kita tidak mengulanginya lagi. Dan saya berharap teman-teman juga melakukan hal yang serupa. Teman-teman sebelum tidur, teman-teman berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa, mengakui kesalahan teman-teman hari ini di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menyikapi coram Deo, living before the face of God, hidup di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup di bawah otoritas Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup di bawah otoritas Tuhan. Itu yang ketiga dan terakhir, teman-teman. Teman-teman, ada banyak orang di dunia ini seperti seorang pemuda di cerita awal, merasa bahwa Tuhan itu nggak ada, jadi hidupnya itu diatur oleh dirinya sendiri. Itu bukan Kristen yang sejati. Seorang Kristen seharusnya adalah dia sadar bahwa hidupnya ada di hadapan Tuhan. Dan dia sadar bahwa hidupnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan dia juga sadar bahwa dia tidak mampu menjalani seluruh hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Maka dari itu, dia harus menyerahkan seluruh hidupnya di bawah otoritas Tuhan. Tuhan yang mengatur. Karena nanti di hari penghakiman, Tuhan yang akan menghakimi di bawah kuasanya Dia. Artinya kita harus menyerahkan seluruh hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Jangan diri kita yang menjadi Tuhan. Kalau kita sudah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, sudah kacau pasti hidup kita. Jangan. Justru kita harus menjadikan Tuhan segala-galanya. Jika Tuhan bukanlah Tuhan dari seluruh hidup kita, sesungguhnya Dia bukan Tuhan. Apa tuh maksudnya? Kalau kita hanya menjadikan Tuhan di dalam ranah pelajaran agama, bukan di seluruh hidup kita, sesungguhnya Dia bukan Tuhan. Kalau untuk urusan masa depan, urusan saya sendiri yang menentukan. Tuhan gak usah ikut campur. Nah, itu Dia bukan Tuhan namanya dalam hidup kita. Karena definisi Tuhan adalah pemegang kekuasaan atas seluruh hidup kita. Itu baru Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan, sesungguhnya Dia bukan Tuhan untuk kita. Inilah masalahnya. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Teman-teman, seperti di bagian akhir dikatakan, kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Seluruh hidup kita, entah di rumah, di pergaulan, di sekolah, di gereja, di lingkungan teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman tahu konsep ini, teman-teman akan memiliki hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan.
Saya mau tutup dengan sebuah kisah sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Di gereja saya mengajar katekisasi, teman-teman. Katekisasi anak-anak SMA, ya, seperti teman-teman juga anak-anak SMA. Dan beberapa bulan lalu satu gelombang dari satu kelas katekisasi itu sudah hampir selesai. Ya. Lalu di dalam bagian akhir saya minta salah seorang untuk memberikan kesaksian. Ada yang mau kesaksian nggak? Ada nggak yang berubah semenjak teman-teman ikut katekisasi, ya? Katekisasi itu belajar tentang iman, nantinya akan dibaptis. Ya. Lalu ada seorang gadis, ya, remaja SMA. Dia ngomong satu hal yang sederhana sekali, dan menurut saya ini adalah sebuah hal yang Tuhan ubahkan. Dia bilang begini. Dia manggil saya Kak, ya. Kak, semenjak saya ikut katekisasi, saya tuh tahu bahwa hidup saya ini masih banyak yang gak benar, dia bilang. Saya perlu belajar untuk jadi murid Tuhan, untuk hidup di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur semenjak saya ikut katekisasi, saya itu tidak pernah nyontek lagi di sekolah. Karena saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, waktu saya dengar kesaksian yang sederhana sekali ini, cuma kesaksian gak nyontek aja, tapi hati saya bergetar dan saya sangat bersyukur sekali, puji Tuhan. Karena sejatinya anak ini mau belajar memiliki hidup yang benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita ingin berubah dalam hidup ini, kita tuh gak usah berpikir perubahan yang besar sekali, no. Tapi saya menantang kita semua hari ini untuk berubah dari suatu hal yang kecil. Mungkin selama ini ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, yang kita sembunyikan, yang kita tidak mau orang tahu. Hari ini saya tantang kita semua untuk membawa dosa-dosa kecil itu ke hadapan Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan. Dan belajar meninggalkan itu. Dan memiliki hidup yang baru. Beranikah teman-teman? Di dalam menulis refleksi, beranikah teman-teman menantang diri teman-teman untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan? Tuhan akan melihat kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau berubah di dalam dunia ini? Maukah engkau untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, firman telah diberitakan, Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ini terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kami yang tersembunyi. Bahkan dosa-dosa yang kami simpan selama ini, yang tidak ada satu orang pun yang tahu, Tuhan. Tuhan tahu. Dan pada suatu saatnya nanti kami akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang selama ini kami lakukan. Secara sadar ataupun tanpa sadar. Kami berdoa kiranya Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan kami. Dan hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Supaya mereka semua menyadari bahwa hidup mereka itu terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Artinya mereka menyikapi hidup mereka. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa main-main. Tidak bisa hidup seenaknya. Dan tidak bisa standar mereka yang menjadi prinsip kebenaran dalam hidup mereka. Tidak. Tapi biarlah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat kami, Tuhan sungguh-sungguh berbahagia. Tuhan, kami tidak mau langsung perubahan besar, tapi kamu mau berubah secara kecil, dan kecil. Kamu meninggalkan perlahan-lahan dosa-dosa kami. Perubahan besar itu dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Maka dari itu setiap orang yang berdoa hari ini, yang memohon untuk setiap dosanya dibantu untuk ditinggalkan. Bila Tuhan tolong, Tuhan mampukan, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada begitu banyak tantangan dan godaan di sekitar kami. Kiranya kasih penyertaan Tuhan yang selalu memampukan dan menolong kami. Tuhan juga berkati para guru yang mendampingi para siswa di tempat ini. Bila mereka juga boleh menjadi teladan iman yang baik. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Memohon ini semua. Amin.
Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah benih kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam kesempatan kali ini dengan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat yang daripadanya. Mari kita tundukkan kepala. Siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih di dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. As God by trade.